Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kehadirat Allah. Allah perkenankan kita beribadah, beramal soleh, bermunajat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkenan pula menerima semuanya dari kita, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita sampaikan selalu kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap hadirnya Ramadan semakin meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, tuntunan Nabi, sehingga kita layak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah meraih hasanah di bulan Ramadan. Berarti ada tematisasi ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hasanah, kebaikan, yaitu dikaitkan dengan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Sesuai dengan urutan di dalam mushaf Al-Quran, kata hasanah pertama kali disebut di surat Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayatnya ayat doa. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah untuk kami hasanah di dunia, juga hasanah di akhirat, dan hindarkan kami, pelihara kami dari siksa neraka. Ayat ini tidak berdiri sendiri, karena ayat 200 sebelumnya berbicara tentang doa yang tidak lengkap. Doanya hanya untuk dunia. Bahkan tidak disebutkan apa yang diminta di dalam kehidupan dunia. Di surat Al-Baqarah ayat 200 Allah berfirman, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya." Mereka hanya memohon dunia, meminta dunia. Tidak disebut meminta dunia yang hasanah. Demikian juga mereka tidak meminta kebaikan di akhirat. Karenanya di akhir ayat 200, "Wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Karena hanya minta dunia. Bahkan dunia tidak disebutkan kebaikannya, tidak ada bagi mereka kebaikan-kebaikan di akhirat. Untuk itu, doa sapu jagat yang kita ambil dari ayat 201 adalah melengkapi dan menjawab doa sebelumnya. Kita dituntun oleh Allah untuk berdoa, memohon kebaikan dalam kehidupan dunia, juga kebaikan dalam kehidupan akhirat, ditutup dengan doa memohon agar terhindar, terselamatkan dari siksa api neraka Allah. Ada analisa yang menarik tentang ayat ini. Allah menyebut kata hasanah untuk dunia dan kata hasanah untuk akhirat. Allah Maha berkehendak menyebutkan apapun di dalam firman-Nya. Namun Allah samakan antara dunia dan akhirat dalam konteks hasanah kebaikannya. Sesuai dengan surat Al-Baqarah 25, wa utubihi mutasyabiha, bahwa kenikmatan di dalam surga adalah mirip dengan kenikmatan dalam kehidupan dunia. Saat para penghuni surga masuk ke dalam surga, menikmati semua kenikmatan yang ada, mereka berkata, inilah yang kami rasakan sebelumnya di dunia, mirip. Begitulah kenapa hasanah untuk dunia sama dengan hasanah untuk akhirat. Namun tentu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, yaitu kenikmatan di dalam surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di dalam hati. Saking agungnya, saking mulianya, tentu kualitasnya amat sangat tinggi.
jenisnya amat sangat beragam. Begitulah isyarat tentang hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Di bulan Ramadan ini, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan lis-shaimi da'watun la turaddu. Seorang yang berpuasa doanya tidak akan ditolak. Maka doa kita di bulan Ramadan sesuai dengan tuntunan Al-Quran adalah doa yang kita sebut hasanah dunia dan hasanah akhirat. 201 surat Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ayat berikutnya tentang hasanah yang kita kaitkan dengan bulan Ramadan kita. Di surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang datang dengan kebaikan, dengan hasanah, beramal kebaikan, melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, berakhlak hasanah yang baik, maka balasan yang disiapkan oleh Allah adalah 10 kali lipat. Ayat ini tentu tidak berdiri sendiri, karena ada beberapa amal yang baik Allah lipat gandakan balasannya lebih dari 10. Misalnya sholat di Masjidil Haram. Menurut sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelipatannya adalah 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Kemudian juga khusus di bulan Ramadan, ada satu malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar, di mana kelipatan balasannya adalah lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Sungguh malam yang disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam penentuan, malam keagungan. Jika seseorang beribadah di malam itu, maka lebih baik dari ibadahnya, amal solehnya, kebaikan-kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Atas dasar ini maka dikatakan surat Al-An'am 160 tentang hasanah adalah dalam konteks minimal. Allah Maha Kaya. Seandainya Allah lipat gandakan berlipat-lipat kali, itu bagi Allah amat sangat mudah, tidak mengurangi khazanah kekayaan Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Surat Fatir ayat 15. Wahai manusia, kalian itu fakir, membutuhkan kepada Allah, dan Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Di bulan Ramadan ini Allah perkaya ibadah kita, juga Allah perkaya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Bisa dibayangkan Lailatul Qadar yang Allah abadikan, Allah agungkan, melebihi dari ibadah manapun, ibadah apapun, di waktu kapanpun, manakala dengan sungguh-sungguh lillahi ta'ala, nilainya lebih baik dari beribadah, melakukan kebaikan sepanjang 1000 bulan, di bulan-bulan yang lain, atau di hari-hari yang lain, atau di malam-malam yang lain. Itulah makna secara ringkas surat Al-An'am 160. Allah abadikan tentang kebaikan. Jika orang beramal soleh, beramal hasanah, maka Allah lipat gandakan minimal 10 kali lipat. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Kemudian Nabi bersabda, satu huruf itu hitungannya bukan alif lam mim, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dalam alif lam mim ada 3 huruf. 3 huruf dikalikan 10 kali lipat kebaikan, itulah kemahamuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan hasanahnya adalah hasanah berinteraksi dengan Al-Quran. Nabi mencontohkan setiap malam didatangi Jibril alaihissalam, kemudian bertadarus Al-Quran. Maka Ramadan agar kita meraih hasanah,
kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Membacanya, bertadarus, memahaminya, mentadaburinya, membaca tafsirnya para ulama, merenungkannya, menghayatinya, mengajarkannya, menyampaikannya, dan insya Allah mengamalkannya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan yang ada. Nawaitunya tetap ingin menjadikan Ramadan adalah syahrul Quran. Satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Baqarah 185, bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Berarti ada relasi antara Ramadan kita dengan Al-Quran kita. Ramadan dan Al-Quran disebutkan oleh Nabi akan memberi syafaat di yaumil akhir. As-siyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sungguh puasa yang dilakukan oleh orang beriman. Kemudian membaca Al-Qur'annya, berinteraksi dengan Al-Qur'annya, memberi mushaf Al-Qur'annya, kedua amal mulia tersebut menjadi media mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Yang ketiga yang ingin kita bahas pada kesempatan yang baik ini adalah hasanah di surat An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan falahu nasibum minha. Siapa yang menolong agar seseorang melakukan kebaikan, maka baginya pahala kebaikan yang sama dengan yang melakukannya. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Ayat ini ditafsirkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'ah. Jika seseorang melakukan hasanah, kemudian diikuti setelahnya oleh orang lain, oleh keluarganya, anaknya, oleh sahabatnya, oleh masyarakatnya, perbuatan baik tersebut yang dikenal dengan sunnah hasanah, maka baginya pahala atas sunnah hasanahnya sekaligus orang-orang yang mengikutinya. Tidak dikurangi pahalanya sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasanah paling tinggi. Orang berbuat baik, kemudian ada yang mengikutinya. Ia dapat kebaikan sekaligus semua yang melakukan kebaikan tersebut. Betapa kita ingin terus-menerus menginisiasi kebaikan, melakukan sunnah hasanah, berharap setelah kita ada yang melakukannya. Betapa banyaknya kemuliaan para ulama kita, para kiai kita, para ustadz dan ustazah kita, para muallim dan muallimah kita, para pahlawan kita, para guru-guru kita. Mereka melakukan kebaikan, kita ikuti. Maka mereka mendapatkan aliran pahala. Sebagaimana juga hadis Nabi SAW dari sahabat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jika anak Adam wafat, maka terputus amalnya. Kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Karenanya Ramadan ini adalah tidak hanya kita beramal baik, tapi kita mengajak orang lain beramal baik. Kita tinggalkan kebaikan-kebaikan menjadi legasi-legasi yang diingat, yang dikenang, yang terus diikuti. Bahkan dilanjutkan kebaikannya oleh orang-orang setelah kita. Jadilah pahala kita terus melimpah, tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup dengan surat Yasin ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sungguh kata Allah, kami akan menghidupkan semua yang meninggal dunia, kemudian kami telah mencatat apa yang mereka kerjakan sesuai dengan usia mereka ketika mereka masih hidup, dan apa yang mereka tinggalkan setelah mereka meninggal dunia. Atharohum artinya legasi, artinya peninggalan-peninggalan kebaikan, artinya bekas-bekas kebaikan. Ramadan ini kebaikan kita meninggi. Karenanya mudah-mudahan selain dari kita mendapatkan kebaikan atas amal kita, kebaikan pula atas amal anak kita, keluarga kita, sahabat kita, orang-orang lain. Karena kita mengajak mereka berbuat baik, karena kita berusaha melakukan kebaikan, dan kebaikan tersebut
berlangsung lebih lama dari usia kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang hasanah menurut Al-Quran yang kita kaitkan dengan bulan Ramadan dengan merujuk 3 ayat yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semakin so'imin dan so'imat meningkatkan kebaikannya untuk meraih hasanat di bulan Ramadan ini. Apakah untuk dunia kita, terlebih untuk akhirat kita. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.